dan ada tanda tangan beredar sebagai lampiran dari yang dibacakan Pak Ketua Masyarakat Adat Balla tadi. Jadi den komi manita enjong, tidak aku tadi komun, tak ikut kojong ma tanda tangan kepisah berarti malebang arakonanu, tidak begitu. Mbak tak arina lambi komi, besok tapi tetap mulai nanti kalau misalnya kertasnya tidak cukup, siapkan saja di sini. Kumua indah-indah napa tuh tak enak saya nama tanda tangan, nah saya mak tanda tangan. Nanti dikirimkan format absennya itu supaya di print di sini. Ya terbang. Oke, kure semangat. Sampai ketemu di banyak tempat. Laku informasikan pada idol. Pada Maret 2027, Maret 2027 kita akan menjadi tuan rumah Kongres Masyarakat Adat Nusantara, disingkat KM. Kemudian jauhkan saling curiga, tapi harus tetap waspada. Ya, dami dan noi tahu semua mau dicurigai atau sakidu kata. Jadi tapi harus waspada. Jadi tonton komisi koordinasi, konsolidasi, tonton kiksi putana, yaitu sendiri. Dasar-dasar hukum penolakan kami. 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2 tentang pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar-dasar pokok agraria. 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang padas bumi yang dirancang untuk mengoptimalkan energi terbarukan, tetapi secara tegas tidak boleh mengabaikan hak masyarakat adat atas tanah wilayah dan kearifan lokal yang ada. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 5. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 dan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2011 tentang kepemilikan hutan adat dan tanah adat. 6. Pasal 18, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27 di UNREP, Deklarasi PBB. 7. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32 PUU garis mendatar 8 tahun 2010. 8. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 mengatur tentang pengadaan tanah, tetapi harus memperhatikan adat istiadat masyarakat setempat. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang kehutanan, pengakuan tentang hutan adat. 3. Ancaman terhadap keberlanjutan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat adat. 4. Dasar hukum dan prinsip negara atas pengakuan masyarakat adat. Oleh karena itu, kami menuntut agar satu, penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi panas bumi di daerah Bentuang dibatalkan.
Dua, segala bentuk izin, penugasan, dan rencana eksplorasi yang menyasar wilayah adat ditinjau ulang dengan melibatkan penuh masyarakat adat setempat dan menghormati hak ulayat. Tiga, pemerintah dan instansi terkait segera melakukan klarifikasi tentang status hukum Jadi usulan kami sebagai pemuda itu, usulan kami adalah membangun gerakan aliansi masyarakat adat. Lapik-lapik bang itu kampung Kajong. Nah, sebenarnya salah bukan teh langsung dulu kampai pak langsung semoga kebek lo mengenai pak kita menunggu. Ya, yang tak boleh nak itu pengasaran motor ini yang tak ada. Surat pemberitahuan bukan undangan ke Kasatintel Polres Tanah Toraja. Nah, kita nanya Bapak Kadip, Nakua dan undangan. Saya bilang kami tidak mengundang secara spesifik, tapi kami mengundang secara terbuka. Mengundang secara terbuka berarti mintu taulan nalili dituang. Saya sempat bertatap muka dengan salah satu anggota dewan. Oh, natoy pera sa kasay mamina nako. Ya magupan sulu kujong sasak. Weh, tira rati maya Aku kote kampung kita. Tapi kalau untuk merugikan kita diri kita sendiri, itu kita siap akan menolak. Terutama daerah kita akan mau dihancurkan. Kemana kita akan mencari nafkah? Tapi ya bisa kita masih bisa wilayah. Tapi bang ini kita hitam dan putih. La tabe la sadiaki tu indoku ambeku siuluku solanasam sabayate masyarakat ada dako la torroki isola la mi buka tu babami mi patorro yolubanon mi te selama inde te lama kongres la setuju siapa mira kato oke kure sumanga jadi la mulai modako tu tim la mulai moto la mendata kumua ya te banon na indo kira-kira pirasia tahu la kendek ya te banon na ambe kira-kira pirasia ya te inde te tongkonan 1 2 3 apa pira-pira nama adin kapang ya la abila 50 kila inde te ya dami kue kumua ya tu biasa kayak kita toraya le merenda oh sere baru muridika tu banuang ya tu tahu jolu tondoko na susi bagasia to. Jadi yang penting membadiko sero-sero ibanuanta. Jor ka ruang tamu dinimpa mamai, yang penting den ampa dan lain-lain. Den kamar mandinta nani male membase-base nani mendio na maleo mak kongres. Sabak. Apa sih sebenarnya urgensi sampai masyarakat Bituang dan Bala pada khususnya ini sampai mau mengadakan hubungan ini? Apa sebenarnya menjadi urgensi? Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Bahwa masyarakat adat Bala, masyarakat adat Bituang dan masyarakat adat Seseng serta masyarakat adat Pali melakukan kombongan keluar. Kami melihat informasi yang mungkin selama ini tidak pernah didengar oleh masyarakat soal geotermal. Geotermal ini yang membuat kami sangat terpukul dengan adanya sudah dilakukannya atau sementara dilakukannya proses lelang ya kepada investor yang ada. Yang lebih kaget lagi, tanpa sepengetahuan oleh masyarakat adat yang ada di daerah Bituang, proses pelelangan WPSP-nya itu sampai 12.979 hektar. Kita ketahui bahwa wilayah Bituang hanya terdiri dari kurang lebih 16.000 hektar. Nah, kalau kita presentasikan ya hampir 80% Pak yang ada di dalam WPSP geotermal ini. Nah, kan ini kan sudah melanggar aturan Pak.
melanggar aturan. Ya. Sudah tidak sesuai dengan prinsip FPIC. Seharusnya sebelum pelelangan ini, ya, ini kan harus diinformasikan ke masyarakat bahwa ada prosesnya seperti ini. Perlu diingat, di tahun 2021 kan sudah pernah ada penolakan, Pak. Itu pun masih dilakukan oleh Kementerian SDM. Belum investor. Nah, ini investor sudah masuk, Pak. Sudah dilelangkan daerah ini. Nah, maka hari ini masyarakat adat Balla sebagai fasilitasi dari semua masyarakat adat yang ada di Bituang, ya, untuk melakukan kombongan dalam rangka mengambil sikap penolakan ini. Apapun bentuknya, kami tidak terlalu paham soal dampak-dampak yang mungkin kajian secara ilmiah kami tidak paham. Tapi secara kasat mata, lokasi titik pengeboran ini adalah sebagian besar adalah wilayah adat Balla. Itu dasar penolakan kami. Kami sebagai masyarakat adat Pak merasa tidak dihargai. Ya, sebagai pemilik tanah ini, pemilik wilayah adat ini. Terkait dampak sosial dan dampak ekologis yang ditimbulkan dari rencana proyek utama ini seperti apa masyarakat menyikapi itu? Jelas dampak daripada sosialnya, Pak. Ya jelas kita tahu dalam wilayah Tanah Toraja kan kita dijuluki dengan masyarakat adat, masyarakat yang berbudaya. Ya, lokasi-lokasi yang dilalui, Pak, itu adalah ya wilayah adat kami, dan di dalam wilayah ini kita tidak tahu. Jangan-jangan besok tongkonan kita, ya, bisa juga, Pak, dari efek daripada ini akan menimbulkan konflik sosial bagi masyarakat. Ya, mungkin bukan dengan masyarakat dengan pemerintah, tetapi bisa terjadi, Pak, antara masyarakat dengan masyarakat itu sendiri soal perebutan lahan nantinya. Nah, itu kan salah satu dampak sosial, ya, konflik sosial yang soal ditimbulkan. ekologis atau lingkungan seperti apa? Ekologisnya kan ya mungkin itu melalui kajian, tapi ya kalau kita berpikir, Pak, dalam proses geotermal ini ya ekologisnya kan yang jelas air kita habis, ya. Bukan habis tapi akan berkurang, Pak. Mungkin dalam jangka waktu dekat, dalam jangka waktu singkat mungkin belum kelihatan. Tapi ini berkesinambungan. Ya jelas kan akan sedikit demi sedikit akan berkurang, ya, akan berkurang. Ya, kita juga ini daerah longsor, daerah gempa, pegunungan, Pak. Menjelaskan pas gempa bisa saja ada penurunan ini, tapi ya kami tidak terlalu paham dengan itu. Tapi banyak kita lihat seperti itu kejadian. Yang paling kami takutkan masyarakat, Pak, ketika terjadi mungkin pengelolaannya tidak sesuai dengan standar, ya, tidak sesuai dengan SOP yang ada. Nah, ketika kami melihat perusahaan-perusahaan, ya, yang dikelola oleh Pertamina saja, yang dikelola oleh mungkin PLN atau perusahaan-perusahaan BUMN saja bisa ada kelalaian. Ya. Nah, kalau kelalaian itu terjadi, Pak, siapa yang bisa bertanggung jawab dengan keberlangsungan hidup masyarakat yang ada di sekitar ini? Apalagi lokasi ini sangat dekat dengan pemukiman masyarakat. Beda di tempat-tempat lain, Pak. Ya. Jadi itu. Pak, pernah berkunjung ke sana, Pak, yang melihat langsung soal ini? Yang Geotermal, Pak. saya di tanggal 29 Desember saya ditelepon, tidak ada surat resmi. Saya ditelepon untuk mengikut studi banding di Geodipa Patuha Bandung, ya, ke sana. Jadi ke sana, kan sebelum ke sana, Pak, saya kaget. Ya. Sebelum ke sana, surat penolakan kami ke kementerian itu kami sudah layangkan di tanggal 30 November. Tanggal 5 Desember diterima oleh kementerian. Makanya saya kaget kenapa saya ditelepon untuk mungkin ya boleh dikata ini keterwakilan pemerintah untuk melakukan studi banding di perusahaan geotermal ini, Geodipa di Patuha Bandung. Ketika kami melihat di sana, Pak, sana jauh sekali dari penduduk, Pak. Mungkin secara kasat mata belum ada apa-apa, iya toh, belum ada apa-apa. Nah, sempat mempertanyakan di situ, ini, Pak, kekuatan panasnya yang ada di dalam, yang kan itu kan jalur pipa produksinya itu ke pembangkitnya itu kurang lebih 5 kilo. 5 kilo. Ya, kurang lebih 5 kilo, Pak. Nah, itu melalui jalan raya semua, pinggir-pinggir jalan raya. Nah, kalau dilakukan di daerah ini, ya bisa saja melalui perkampungan itu, Pak. Ya, nah ini sangat berbahaya. Berbahayanya dari mana? Dia katakan belum ada kejadian meledak atau pecah.
karena sistemnya sepertinya diperhatikan. Tetapi dia katakan kecuali bencana alam, longsor. Nah, saya katakan kalau longsor Pak dan terjadi ini, bagaimana tanggung jawab kepada masyarakat? Kan ada kejaminan bahwa tidak akan longsor. Apalagi daerah kami daerah longsor Pak, daerah gunung, tanahnya labil. Di sana jauh sekali dengan pemukiman Pak. Bukan sumber air hidup mereka, air minum mereka. Kami di sini sempat disampaikan tadi bahwa air yang ada di Buntukarua ini bukan hanya Bituang, tapi ini Masanda ke bawah. Saya ke sana Bituang dan Bala sekitarnya lebih Bala. Itu adalah sumber kehidupan masyarakat Pak. Irigasinya, air minumnya, bahkan PDAM di sana Pak. PDAM untuk pengalir Kecamatan Bituang. Nah ini kan sangat berbeda. Jadi itu alasan kami menolak. Sana juga tidak ada masyarakat adat. Di sana tidak ada masyarakat adat dan lokasi yang ditempati bukan hak wilayah, bukan tanah adat. Di sana itu hutan yang dibuka. Berapa titik yang bisa mengancam keselamatan warga yang kita lihat di sana, Pak? Kalau di sana warga apa yang diancam? Nah tidak ada penduduknya Pak. Seandainya terjadi di sini Pak. Di sini. Kalau kita pikir Pak, seandainya terjadi Ya. kecelakaan seperti itu di sini, kalau terjadi di sini, nah bisa habis kita Pak. Karena zat-zat beracunnya kan melalui darah. Iya, tercemar toh, tercemar melalui gasnya itu loh. Kita tidak terlupa apa nama zat kimianya itu. H2S. Ya, H2S. H2S itu yang bau belerang. Toh? Nah, itu. Nah banyak dikatakan Pak bahwa tidak mengurangi air. Siapa bilang tidak? Ini air diinjeksi dari bawah. Diinjeksi. Kembali lagi dia bilang tetap masuk. Ya masuk tapi kan dimasak lagi di dalam untuk jadi diambil uapnya. Itu. Dan satu pernyataan saya Pak. Saya tidak tahu apakah staf panunya atau staf ahlinya. Dia katakan geothermal itu tidak sepenuhnya untuk mensuplai kebutuhan listrik masyarakat. Ya. Tetapi pada dasarnya geothermal untuk membacking listrik kebutuhan industri, baik industri yang sudah berjalan maupun akan dibuka. Ini yang mempertanyakan. Makanya saya kaitkan dengan lokasi di sini. Kenapa terlalu besar lokasi yang dibuka? Nah kalau kita melihat memang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.